Sebentar, Bu. Astagfirullahaladzim, dia kayak ketakutan. Bu. Oh ya, takut, Bu. Tenang aja sebentar, sebentar aja. Tenang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu anaknya susuin dulu, Bu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Punten, Bu, maaf. Ini siapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Nama Budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa, kita untuk melanjutkan perjalanan tadabbur alam, perjalanan pikir jalan, untuk memecahkan sebuah makna teka-teki, makna kiasan, perumpamaan dari semesta ini untuk kita kaji supaya menjadi berkah ilmu buat kita. Dan pada perjalanan kali ini kita mendatangi sebuah perkampungan sebelah sana di lereng gunung itu yang akhir-akhir ini viral. Artinya gini, para wanita hamil di situ kebanyakan keguguran. Jadi dari kandungannya disebabkan oleh sesuatu yang berada di satu tempat di sana. Ini hanya kesepakatan banyak orang, disebabkan di situ. Nah, mari kita gali, kita kaji apakah sedemikian adanya cerita yang samar-samar ini menjadi berkepanjangan sehingga orang-orang yang hamil di sana selalu keguguran. Yuk. Alhamdulillah, masih rutinitas biasa, rutinitas untuk berzikir jalan dan membiasakan diri untuk kembali kepada kenaturalan diri kita. Nah, yuk biasakan kembali ke natural. Nah, kembali ke asal, ke akhirat. Jadi yang kami maksud adalah bahasa teka-teki, bahasa perumpamaan, karena Tuhan juga memberikan sebuah bahasa perumpamaan kepada kita. Orang Jawa menyebutnya sanepa. Maka jangan gagal paham ketika kita menyajikan sebuah video yang mungkin masih samar-samar. Inilah perumpamaan. Mari kita kaji bareng-bareng supaya tidak menjadi konflik batin, kegagalan pahaman yang berkepanjangan. Mulailah mendewasa dari bahasa teka-teki, bahasa kiasan, kalau bahasa Arab kiasan ya. Tapi karena kita di Jawa sanepa, gitu aja deh, perumpamaan gitu maksudnya, supaya petunjuk-petunjuk yang disampaikan bisa kontras terjawab oleh kita, dan semua yang dijabarkan adalah sebuah petunjuk buat kita, buat keberuntungan kita tentunya. Dan kebetulan nih teman-teman, lihatlah ke sebelah satu ada goa nih. Nah, goa ini maksudnya diyakini masalahnya ini goa keramat ya. Diyakini warga masyarakat setempat daerah sini itu banyak yang mengalami keguguran dalam kandungannya. Maksudnya berkali-kali, bukan cuma sekali dua kali. Tapi apa hubungannya dengan goa ini? Karena masyarakat ini
masyarakat daerah sini, maksud saya meyakini disebabkan lantaran ada di gua ini yang menyebabkan ini, maksudnya mungkin sebagai pencurinya atau apa, sehingga mereka itu keguguran, bahkan ada yang hilang bayinya. Apakah iya? Nah iya, mungkin ini adalah sebuah perumpamaan teka-teki. Mari kita gali supaya menjadi pengalaman buat kita, dan selanjutnya kita pakai yang positifnya supaya tidak selalu dan selalu menjadi orang yang menjadi korban gitu maksudnya. Yuk. Ini banyak papringan yang seperti ini. Nah, makanya jadi orang yang cerdas. Yang cerdas itu yang tenang. Jangan selalu beranggapan buruk, berprasangka buruk, tetapi belajarlah lentur. Belajarlah lentur dari mengkaji dari apa-apa yang disampaikan di sini, karena bisa jadi itu memang orang-orang yang keguguran itu karena dia mengizinkan. Bisa jadi seperti itu, mengizinkan keguguran. Dan bisa jadi karena memang ada sesuatu yang salah dalam memprogram dirinya sendiri. Makanya kita jangan salahkan alam. Jangan salahkan katanya ini ada makhluk di sini. Apakah iya? Kok bisa hubungannya apa, dan siapa juga yang mencetuskan semua itu? Mencetuskan keguguran karena disebabkan ada program di dalam gua ini yang salah. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik, kita hati-hati di sini, karena ini mengandung energi yang sangat besar. Bila kita salah ucap, bisa mewujud. Ini adalah sebuah pemaknaan bahwa kita tuh pun harus hati-hati dalam berucap. Karena setiap ucapan itu ada mengandung energi. Nah, baik, yuk. Assalamualaikum. Jadi, energi power yang diciptakan dari diri kita sendiri, ketika kita berucap yang positif, bisa jadi mungkin hal positif terjadi. Nah, tetapi karena setiap wilayah itu mempunyai tata cara tersendiri, atau apa namanya ini, metode ya, metode beda-beda. Nah, lalu hubungannya dengan gua ini bagaimana? Nah, mungkin di sini sebagai tempat ritual khusus bagi orang-orang yang mengalami hamil atau keluarganya hamil harus mendatangi sini dulu sebelumnya. Tetapi yang tidak mengalami, maksudnya tidak menjalannya tidak ke sini, itu mereka itu keguguran. Baik percaya atau tidak, tetap keguguran. Nah, inilah menjadi teka-teki kita, apakah iya? Assalamualaikum. Apakah mungkin karena hubungannya dengan keguguran apa ini, batu-batu ini, sehingga terkonek dengan si yang hamil itu, atau bagaimana? Ya nggak tahu. Ini masih teka-teki. Baik, pelan-pelan saja. Kita kaji dulu. Maksudnya di sini tuh untuk menyerahkan apa itu sesaji atau apa gitu maksudnya di sini. Tapi tempatnya mungkin disembunyikan, nggak tahu ya. Kita nggak eksplor terlalu dalam. Tapi lihat dulu di segala sisinya. Barangkali memang ada teka-teki yang dijabarkan. Assalamualaikum. Gini Kang, kalau teka-teki seperti ini apakah bisa dijawab? Karena ini di alam
bukan alam nyata. Apakah bisa? Mari kita satukan dimensi saja. Satukan dimensi kita maksudnya dengan semesta ini, barangkali ada jawaban. Supaya nanti kita betul-betul ada manfaat di balik semua ini. Assalamualaikum. Punten. Ini apa ini? Ini. Nah dulu. Ini serem nih. Mungkin di tengah-tengah ini kayak orang nih. Apa ini mungkin apa namanya ini? Tempat sesembahannya di sini gitu. Mungkin ini nih tempatnya mungkin nih. Coba diperhatikan dari berbagai sudutnya. Apakah ada bekas-bekas sesaji atau apa mungkin? Kita dulu. Nggak ada. Kosong. Baik. Siapakah yang akan kita temui di sini? Sehingga kita bisa menemukan jawaban. Apakah ada? Apakah gaib bisa ditemui? Ya, tenang saja dulu, lentur saja, lentur, belajar lentur. Jadi selalu positive thinking supaya tidak tersesat apanya, pemikirannya, itu maksudnya. Baik, kita lihat dulu dari berbagai sisinya dulu. Nah, pasti ada jawaban di balik semua ini nanti. Apakah ruangan sebelah sini gitu? Punten. Assalamualaikum. Mbak. Ada orang di sini? Suara bayi. Tuh. Punten. Tuh. Ada suara bayi di sini. Wah. Jangan-jangan iya nih. Nih. Punten di mana ini? Apakah ada ibunya gitu? Ada ibunya? Nggak mungkin orang ini maksudnya. Tuh kan? Bau ini nih. Bau bayi ya. Kita dulu. Iya. Kita dulu ya intai nih. Ada ruangan di sini nih. Tuh. Hah? Tadi mungkin ruangan khusus bayi di sini nih. Tadi ada suara bayi. Ada suara bayi nangis. Tadi dulu. Bayi apa ini ya? Tuh. Oh iya. Ini dekat banget suaranya nih. Tapi di sebelah sana mungkin. Dalam ini ya? Iya. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Kita lewat mana nih? Muat apa mungkin ya? Aduh, kayaknya nggak muat deh. Tadi dulu, saya coba. Iya. Aduh, susah. Aduh. Alhamdulillah. Itu. Tuh kan. Apa lewat sini? Itu. Ini bayinya itu tuh. Itu suara bayi, itu bayi tuh. Itu bayi bukan? Itu. Bayi apa ini ya? Tuh. Kelihatan dari kamera. Aduh, tar dulu. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Aduh. Muat, tenang aja. Bayi apa ini ya? Nih. Suaranya aneh ini ya? Nih, di sini nih. Tadi aja udah di sini. Kayak kain apa gitu maksudnya. Mungkin bayi mungkin loh. Kayak jarit gak? Jarit? Ya, jarit itu kain ini. Selendang ini ya? Iya. Tadi dulu. Punten. Sepi tadi suara bayi ada di sini loh. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbak.
Dek. Kok ke sini suaranya nih? Iya, ya. Suara tak dulu. Kemarin keluar suara bayinya. Banyak Aneh. ya. Itu. Itu. Astagfirullahaladzim. Bayi apa nih ya? Bahaya kok, ya ampun. Itu. Bu. Bu. Maaf, Bu. Ibu siapa? Tenang aja, Bu. Tenang dulu, tenang, Bu. Tenang, nggak usah takut, Bu. Tenang, tenang. Bu, sebentar, Bu. Saya pengen tanya sebentar, Bu. Astagfirullahaladzim. Dia kayak ketakutan. Bu. Nggak usah takut, Bu. Tenang aja sebentar, sebentar aja. Tenang, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu, tenang dulu. Diam aja, Bu. Kemana, Bu? Tenang dulu. Di situ aja. Saya cuma pengen tanya, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita orang baik-baik. Bu. Astagfirullahaladzim. Bu. Tenang dulu. Mau kemana, Bu? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Tuh kayak ketakutan. Tuh, Apa nih ya? itu berdoaan gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Mereka kalau begitu ya. Punten. Assalamualaikum. Bu. Kenapa, Bu? Takut, Bu? Itu anaknya susuin dulu, Bu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Punten, Bu. Maaf. Ini siapa, Bu? Astagfirullahaladzim. Aduh. Assalamualaikum. Maaf. Ya ampun. Tadi dulu. Ini serem. Bu. Bapaknya ini ya. Ini suaminya, Bu. Kok ada dalam gua, Bu? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Assalamualaikum. Dia menjawab. Cuma dia lirih. Maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Maaf, ini siapa? Iya. Lagi ngasuh. Maaf, Bapak suaminya Bu ini? Bukan. Bu, maaf Bu. Nggak takut Bu, sebentar Bu. HP yang tanya Bu. Ini suaminya bukan, Bu? Lah terus pada ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Ini kok seperti Bapak seperti diuruk pakai ini, kenapa Pak? Astagfirullahaladzim. Iya. Oh, Bapak lagi ngasuh ini. Terus diasuh bagaimana? Asuh bocahnya Pak? Ya asuh apanya, Bu? Maaf. Iya. Oh, baik. Maaf sebelumnya Pak, Mbah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Jadi gini, kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi kepada panjenengan. Memang yang pertama itu saya tujuannya ke sini untuk menggali, mencari sesuatu yang samar-samar di sini. Jadi gini, maaf Mbak, tadi siapa namanya? Among Rogo. Mbah Among Rogo. Mbak, terus Mbak, Ibu siapa? Oh, ini orang sini. Kenapa dia diem baik, Bu, Pak? Dia trauma, ketakutan. Kenapa? Oh. Nah, terus kok maksudnya kok dia nggak takut sama nyamuk, justru mendekati jenengan?
Oh, baik, baik, baik. Mm-mm. Iya. Berarti maaf, Mbah tahu ya tentang sejarah di goa ini. Katanya gini, baru-baru ini memang banyak orang yang keguguran di area kampung sini. Eh, akan tapi mereka itu maksudnya berfokus kepada gua ini yang menyebabkannya itu karena hal-hal tertentu, maksudnya mungkin orang yang menggiring ke sini karena di sini gitu maksudnya karena tidak melakukan ritual atau bagaimana, maaf. uh, iya, iya. uh, oh, terus yang sebenarnya bagaimana? Mm-mm. Luar biasa ini teman-teman, ternyata seorang tokoh ini hanya salah menerima, maksudnya menyampaikan kepada warga kampung bahwa yang sedang hamil itu maksudnya harus bisa menggugurkan sifat buruknya, menggugurkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa keberungsungan itu digugurkan. Bukan yang dimaksud menggugurkan kandungannya. Tapi karena ini tertanamnya salah. Tertanamnya dalam pikiran bahwa Henry itu menggugurkan kandungan. Tapi yang dimaksud Mbak tadi kan apa namanya ini tokoh lah kalau sini bukan baik yang menyampaikan kepada orang itu salah dalam menyampaikannya sehingga diterima dengan salah juga. Tetapi adapun Mbak terjadi keguguran itu anak karena di sini itu bagaimana Mbak? Karena sesuai anggapannya, prasangkanya. Oh, berarti sama hari doa gitu Mbak. Berarti bukan karena di gua ini gitu Mbak, bukan karena penyebabnya di gua ini, tapi karena atas doanya sendiri. Oh, baik, baik. Ini teman-teman, ternyata banyak orang keguguran yang katanya kesetanan di sini itu salah kaprah. Yang katanya banyak mengatakan itu yang kesetanan di setan sini gitu maksudnya. Itu salah kaprah, tapi justru setan dalam dirinya sendirilah yang menyebabkan keguguran. Kata Mbak tadi, orang banyak khawatir, banyak cemas, banyak gembrungsung, apa namanya, sering cekcok sama keluarganya sehingga membuat si jabang bayi itu sehingga merasa nggak nyaman. Yang kedua itu tadi karena apa tadi doa gugur ya. Jadi yang dimaksud gugur itu adalah menggugurkan kepribadian buruk seperti rasa kekhawatiran, rasa gembrungsung, rasa cemas, dan juga menggugurkan sifat benci, dendam, itu maksudnya. Jadi bukan yang dimaksud menggugurkan bayi, tapi ketika kita bisa berpikir yang baik, positif, maka akan melahirkan yang baik, gitu maksudnya. Tetapi ketika kita panas, terlalu gembrungsung, maka justru bisa keguguran bayinya karena pikiran kita sendiri, bukan karena yang dimaksud di sini. Nah, maaf Mbak. Nah terus Mbak di sini maksudnya sama ini, oh ibu ini ketakutan, sudah melahirkan tapi ketakutan, ada bapaknya, Bu. Oh, berarti di sini udah berapa hari? Oh baru. So, apa nggak takut sama ini Bu? Oh, ya gimana Pak maksud tadi Pak? Oh lagi ngomong ini maksudnya dia nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham, disampaikan gitu. Baik, baik. Terus Pak, biar nanti saya membantu Mbak, membantu menyampaikan bagaimana maksudnya Mbak.
Heeh. Oh, baik, baik. Jadi Bu, maksudnya gini Bu, tidak ada hubungannya dengan gua ini, nggak usah khawatir diambil lagi gitu maksudnya, tenang. Pasrahkan sama Tuhan, sama Allah, tenang. Yang penting dibesarkan dengan baik. Yang sudah alhamdulillah sudah lahir dengan baik, dibesarkan. Jadi maksudnya tanggung jawab ibu dan keluarganya. Iya, ini Mbak hanya menyampaikan itu saja. Eh, Jadi gini, kita harus bisa menggugurkan sifat buruk, sifat curiga sama tetangga, ya. Terus lagi menggugurkan sifat dendam, sifat khawatir, sifat was-was. Justru itu malah menyerang kita sendiri. Karena semesta ini memantulkan rasa yang kita pancarkan, maksudnya gitu. Iya, iya. Iya, jadi nggak ada hubungan, tenang aja, udah buang, lepas. Jadi hanya pikiran kita sendiri yang mengikat di sini, keguguran itu bukan karena sebab-sebab tertentu, kesetanan di sini bukan, ya. Oh, nggih Mbah, nggih Mbah. Saya insya Allah siap. Heeh, heeh. Ya nanti saya sampaikan kepada warga yang ini untuk selanjutnya supaya tidak ini lagi gimana Mbah? Supaya tidak terjadi lagi maksudnya. Baik, baik, baik. Harus katanya Mbah, selanjutnya supaya tidak terjadi lagi pasrah sama Tuhan, ya. Yang pertama, yang kedua itu kita harus bisa pasrah juga dengan cara apa? Melepaskan, menggugurkan sifat buruk dalam diri kita. Insya Allah, ya. Percaya penuh sama Tuhan, percaya penuh. Jadi totalitas, nggak usah khawatiran, tenang. Insya Allah akan sesuai harapan kita. Di sini tidak ada hubungannya apa-apa, cuman hanya anggapan saja, prasangka yang terus berkepanjangan turun-temurun, gitu maksudnya. Karena ini menjadi prasangka yang buruk, seharusnya diputus gitu ya, Mbah. Baik, 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 Mbah. Nggih, siap, Mbah. Nanti saya insya Allah pelan-pelan akan kami luruskan maksudnya, pemahamannya. Iya, Mbah. Mbah, Hilang ini. Mbah, Mbah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Bukan orang ini ya. Baik, Mbak tahu nggak tadi ini maksudnya? Nggak tahu. Tadi baik udah ketemu sama ini udah lama. Tapi tiba-tiba nongol. Oh, udah nggak apa-apa, gini aja Mbak. Sekarang ini Mbak nggak usah khawatir. Fokus membesarkan anak aja. Nggak usah berpikiran yang aneh-aneh lah. Udah pasrah sama Tuhan ya dengan segala konsekuensinya. Nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Semua itu kita yang sendiri yang harus menggugurkan tadi sifat buruk kita. Ya, iya. Dan maafkan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ketika kita berpikir baik, melahirkan hal baik. Ketika kita berpikir buruk, akan melahirkan hal buruk. Itu dalam segala bidang, bukan hanya di bidang orang hamil, tetapi segala globalnya gitu. Udah Mbak, kita nanti pulang aja yuk. Ya, ya saya takut, tenang. Suaminya di mana suaminya? Kerja di kapal. Di kapal. Di kapal, aduh. Kapal terbang apa kapal darat ini ya? Yuk. Wak, 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 Aduh, wak, wak. Mbak. Kirain Astagfirullahaladzim. orang ini ya. Itu hanya mungkin itulah petunjuknya, nggak tahu itu apa tadi. Tapi kayak bilang tadi Mbak Among Rogo apa siapa tadi? Oh ini ya. Yuk. Kalau ini Mbak siapa ini ya? Siapa namanya Mbak? Hah? Sukiti. Sartem. Sartem. Oh, Mbak Sartem. Kayak nama orang bule ini ya. Yuk di mana rumahnya di mana ya Mbak? Itu dekat. Ya udah yuk. Aduh. Pelan-pelan. Memang samar-samar ya. Tetapi bisa kita analisa semua yang terjadi tentu atas kehendak Tuhan.
Tetapi tanpa disadari itu permintaan kita sendiri, ya, permintaan orang-orang yang selalu keguguran karena selalu cemas, selalu mengkhawatirkan, sehingga secara tidak langsung meminta hal buruk terjadi, yaitu keguguran, ya. Padahal teka-teki yang dimaksud adalah harus menggugurkan. Tetapi menggugurkan itu bukan menggugurkan kandungannya, tetapi menggugurkan sifat buruk dalam diri kita, seperti sifat amarah, sifat pendendam, sifat pembenci, sifat iri hati, dan teman-temannya itu. Nah, ini berlaku untuk semua, bukan cuma orang hamil, tetapi semuanya, ya. Jadi mari kita selalu bisa menggugurkan sifat buruk kita supaya bisa melahirkan sesuatu yang baik. Kira-kira bisa dipahami tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau belum dipahami, silakan diputar lagi, diulang lagi supaya menjadi berkah ilmu buat kita, dan ke depannya nanti kita akan semakin bersukses, semakin berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, cibar-cibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.